Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat Paskah. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik dalam Oktav Paskah pada tanggal 5 April 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kebangkitannya dari alam kematian, dari alam maut, Yesus telah mengalahkan maut. Itulah bukti bahwa kita telah sungguh ditebus dari kuasa maut lewat wafat dan kebangkitan. Setelah kebangkitannya, Yesus menunjukkan diri atau menampakkan diri kepada para murid. Sebab para muridlah yang akan mendapat tugas utama untuk menyampaikan kabar gembira, kabar penebusan, kabar keselamatan bagi manusia yang telah terbelenggu dalam dosa dan kesesatan. Namun ternyata murid yang begitu lama bersama-sama dengan Yesus juga belum begitu benar-benar percaya dan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak mungkin dapat dikungkung oleh maut atau kematian. Yesus adalah Tuhan yang dapat mengalahkan maut. Hal ini terbukti bagaimana para murid sulit sekali mempercayai bahwa Yesus telah hidup, telah bangkit. Kali ini Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di Danau Tiberias. Mengapa Yesus menemui murid-muridnya di sana? Sebab Petrus, murid yang telah dipilih Yesus sendiri sebagai pimpinan di antara para rasul, yang telah dinobatkan menjadi batu cadas atau fondasi gereja, telah mengalami kegalauan. Dia mengalami goncangan iman. Dia mulai meninggalkan kebiasaannya, kegiatannya ketika bersama-sama Yesus. Ia ingin kembali menjadi nelayan, yaitu profesi Petrus sebelum Yesus mengajaknya mengikuti Yesus. Rencana atau kehendak Petrus kembali menjadi nelayan diikuti oleh para murid yang lain. Sebab Petrus sendiri sebagai kepala atau pimpinan sudah merasa menyerah, merasa tidak lagi punya pegangan karena Yesus telah mereka saksikan dihakimi, disalibkan dan wafat. Tidak ada dalam benak mereka bahwa Yesus akan bangkit. Oleh karena itulah, karena situasi para murid yang sudah mulai galau, hilang pegangan, hilang arah, Yesus menampakkan diri, menunjukkan dirinya kepada para murid. Dan ini adalah penampakannya yang ketiga kepada para murid. Saat itu para murid sedang mencari ikan dan seharian tidak mendapatkan ikan. Lalu Yesus menyapa mereka dengan lebih dahulu menanyakan apakah mereka mempunyai lauk pauk. Dan memang karena murid tidak menangkap seekor ikan pun, mereka menjawab tidak ada. Dan Yesus menyarankan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan hasilnya mereka menangkap ikan begitu banyak. Ini adalah suatu mukjizat. Bila nelayan telah seharian menangkap ikan di danau atau di laut dan mereka tidak mendapatkan apa-apa, artinya mereka telah gagal. Artinya mereka menuju tempat
yang tidak ada ikan. Tapi siapa menyangka saat Yesus menyanjurkan untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, dan mereka mendapat ikan yang begitu banyak, sampai-sampai jala itu terasa berat untuk ditarik. Setelah menyadari itu, beberapa murid melihat dan menyadari bahwa itu adalah Tuhan, lalu menyatakan kepada Petrus bahwa itu adalah Tuhan. Hingga Petrus pun sadar dan segera ia berpakaian untuk menemui Tuhan. Di saat itu mereka pun makan bersama, dan mereka menarik jala itu yang syarat dengan ikan. Tapi jala tidak koyak, walaupun muatan ikan yang ada dalam jala itu telah over, melebihi kapasitas. Ini adalah gambaran bila kita diperintahkan Yesus untuk menjala manusia, jangan takut. Surga tidak pernah over, tidak pernah menjadi tidak muat bila kita membawa umat Allah kepadanya. Tidak ada kata jala koyak, tidak ada kata surga penuh. Walaupun kita terus menjala manusia. Jadi di masa Paskah ini, Yesus juga menemui kita, menyadarkan kita agar benar-benar yakin Yesus itu tidak bisa dikalahkan maut. Yesus telah bangkit, telah mengalahkan maut. Jangan pernah mengalami kegalauan dan jangan pernah menyerah. Situasi kadang sulit, tapi jangan pernah berhenti untuk menyabarkan kabar sukacita Allah, kabar pengampunan, penebusan yang telah dilakukan Yesus sendiri. Percaya Yesus akan menyertai kita dan kita akan beroleh apa yang telah dijanjikan Yesus. Jadilah penjala manusia, jangan kembali kepada masa lalu yang belum mengenal Allah, yang belum mengenal Yesus. Tetaplah bertahan di jalan yang sudah kita jalani, yang sudah benar dalam iman akan Kristus. Amin. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.